Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayah sehingga kita masih dapat menikmati hidup di dalam nikmat Islam, dan juga salam serta pujian senantiasa kita aturkan ke junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatam nabiyyin yang telah mengajarkan kita ajaran yang begitu mulia ini. Sahabat-sahabat sekalian, pada kali ini saya berdialog dengan tiga orang debater Kristen, membahas tentang kata Yahweh, membahas tentang sisi keilahian Yesus yang tidak mampu mereka buktikan. Alhamdulillah, dengan diskusi ini kita bisa mendapat pelajaran yang bisa kita jadikan sebagai bahan motivasi kita, penyemangat kita dalam mengarungi kehidupan yang berbareng terhadap keyakinan kita, yaitu Islam. Semoga kondisi pandemik yang saat sekarang ini bisa konten ini menjadi pengobat ya, dan penguat kita untuk senantiasa menghadapi cobaan dari Allah, sehingga kehidupan kita selanjutnya bisa lebih baik dari hari ini. Sahabat-sahabat sekalian, sebelum masuk kepada materi debat, saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh netizen dimanapun berada yang telah meluangkan waktunya menyimak konten yang berkaitan dengan kegiatan jangka panjang, program jangka panjang Yayasan Pembinaan Mu'alaf, dalam hal ini Makassar Mu'alaf Center Indonesia. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa program jangka panjang ini adalah meliputi pembuatan tambak lele ya. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah dianugerahkan sahabat-sahabat netizen ya yang begitu luar biasa antusiasnya bersedekah, sehingga apa yang kita wacanakan itu hampir rampung. Jadi pekerjaan pengeboran sumber mata air itu sudah berjalan, dan kita sudah membuat 4 tambak lele, dan 3-nya sudah berisi. Meski kita punya cita-cita karena lahan yang saya wakafkan itu kurang lebih 6.000 meter persegi. Nah, di situ kita akan membuat minimal 20 tambak lah, insya Allah ya. Intinya antara 15 sampai 20 tambak, dan itu kalau dilihat dari lokasi bisa sampai 50 petak tambak. Nah, mudah-mudahan dengan terrealisasinya semua itu, kita dengan mudah menjalankan misi kita membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, kepada para sahabat-sahabat sekalian yang telah memberikan sedekahnya, saya mendoakan supaya Allah melimpahkan rahmat dan hidayahnya berupa rezeki yang berkah, umur yang berkah, kemudian segala urusannya yang baik-baik dimudahkan oleh Allah, doa-doanya yang baik diijabah oleh Allah, disehatkan oleh Allah, yang paling terpenting adalah dibahagiakan di dunia, lebih-lebih di akhirat bersama dengan keluarga. Dan kepada para sahabat yang kembali ingin yang belum mengambil bagian dari program infak dan sedekah untuk pekerjaan tambak lele yang diperuntukkan untuk kemaslahatan umat, itu bisa mentransfer sedekahnya ke Bank BTN dengan nomor rekening nomor rekening 00404056001229. Disilahkan untuk sedekahnya ditransfer ke sana, ke Bank BTN, kode Bank 200 ya. 200 itu adalah kode Bank BTN atas nama Nur Alim. Jadi sekali lagi teman-teman, sahabat-sahabat yang ingin bersedekah untuk tambak lele yang disedianya
dikerjakan untuk pengembangan kemaslahatan umat, khususnya para mualaf, itu bisa mentransfer ke Bank BTN dengan nomor rekening 00403 015600012229 atas nama Nur Alim. Demikian para sahabat sekalian, mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita sebagai umat Islam, sebagai agama yang rahmatan lil alamin, bisa terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Oke, saya tidak paham juga sebetulnya apa yang Anda katakan itu. Cuman saya mengatakan itu karena ada tertulis saja. Jadi saya tidak pernah mengarang-arang. Yahweh itu ialah memang Tuhan sendiri yang memperkenalkan namanya adalah Yahweh. Lalu ada apa yang salah jikalau membicarakan tentang Yahweh. Yahweh itu adalah Tuhan itu sendiri. Di zaman kitab perjanjian lama, di zaman perjanjian baru, ya dia bereksistensi menjadi wujud, menjadi manusia. Hendaklah engkau memberikan namanya Yesus Kristus Tuhan. Itu namanya semua itu. Sekalipun banyak namanya, tetapi dia adalah pribadi yang esa. Oke? Oke, saya sepertinya sudah sedikit memahami apa yang Anda katakan itu. Jadi, Anda harus tahu, sebelum dikenal nama Yahweh, tetapi di dalam Alkitab sudah ditulis terlebih dahulu. Tuhan menciptakan segala sesuatu itu dengan firman-Nya. Jadi, dalam kitab Yohanes 1 itu berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu telah menjadi daging, tinggal di antara kita. Jadi Yahweh itu sebelum dikenal, dia lebih dahulu dikenal dengan firman. Sebab Tuhan menciptakan segala sesuatunya dari yang tidak ada menjadi ada adalah firman. Itulah yang disebut Sang Pencipta itu. Nah, Sang Pencipta itu memperkenalkan namanya setelah banyak manusia semakin bertambah banyak, manusia semakin mencari siapakah Tuhan itu. Tuhan sendiri memperkenalkan namanya kepada Abraham. Aku adalah Yahweh, Tuhan Allahmu. Itulah namaku hingga keturunanmu turun-temurun. Jadi, jelaskah? Jadi pada mulanya adalah firman. Jadi ketika orang belum ada, ya orang tidak mencari namanya. Tetapi karena sudah semakin banyak orang manusia, Tuhan itu mencari siapakah Tuhan itu. Tuhanlah yang memperkenalkan itu Yahweh. Oke, jelas. Jadi firmanlah yang menjadi manusia, tinggal di antara manusia. Bagaimana kemudian Anda mengatakan Tuhan Anda yang memiliki 3 pribadi, kemudian Anda katakan pribadinya Esa? Coba Anda jelaskan. Coba Anda tunjukkan di mana ada tertulis Yahweh di dalam kitab Tanak. Coba, saya ingin tahu di mana Tuhan menyebut dirinya dengan sebutan Yahweh. Silakan. Oke, di sini di grup ini bukan ajang-ajang mencari seperti di dalam ruangan pembelajaran, di ruangan kelas. Jadi di sini kalau Anda belum siap bekal, tidak usah tampil berargumentasi. Jadi Yahweh itu sudah ada tertulis, saya pun juga karena sudah membaca. Jadi saya itu harus coba tunjukkan di mana, tunjukkan kemana. Ya itu bukan tugas saya. Anda lah yang mencari bila Anda memerlukannya. Tapi bila Anda tidak memerlukannya, ya Anda tidak perlu bertanya-tanya itu. Oke, cukup saja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya cukup itu saja. Tidak ada perlu mencari Yahweh itu. Ya katakan itu di depan cermin. Kalau saudara tidak mampu untuk menunjukkan fakta bahwa Tuhannya Bani Israel,
bernama Yahweh, jangan Anda katakan itu. Kalau Anda belum siap, jangan ikut debat. Katakan itu di depan cermin. Ternyata Anda tidak mampu, ya kan? Silahkan saja buka di Kejadian saja, baca semua Kejadian itu ya. Jadi biar saya tidak ayat-ayatnya mana, saya bukan penganut ayat-ayat, bukan penganut dalil-dalil. Jadi kalau memang di kitab Anda itu ya diturunkan dalil per dalil, ayat per ayat selama 23 tahun. Tetapi Alkitab itu diturunkan Kejadian, ya sudah baca saja di Kejadian 7 kalau tidak salah itu. Di situ tertulis pertama-tama nama Yahweh, oke? Atau Anda ingin mengatakan bahwa Anda hanya imani saja gitu. Anda tidak berdasarkan pada ilmu. Tidak ada pengetahuan tentang itu, tapi Anda hanya imani saja. Begitu ya? Fakta Tuhannya Israel, wah ini yang namanya Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya itu Tuhan untuk segala makhluk manusia. Jadi jangan Anda bertanya, jika Anda tidak mampu, berarti Anda bukan yang bertuhan. Mungkin yang ya bedalah bertuhan yang beda. Tetapi yang namanya orang bertuhan itu Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya, dengan perkataannya. Baca saja dulu, pahami dulu apa kitab Kejadian, baru Anda tahu, bisa berkembang ilmu Anda itu. Tetapi sebelum Anda memahami tentang apa itu kitab Kejadian, ya jangan berkata-kata tentang tunjukkan. Ya berarti Anda tidak pernah membaca, hanya bisa mengkomplain, tetapi yang Anda komplain itu Anda tidak paham. Oke? Berarti tidak ada bedanya mulut Anda dengan mulut burung beo, kan? Berbicara tapi tidak tahu dasarnya apa gitu loh. Di dalam kitabnya Bani Israel itu tidak ada kata Yahweh. Yang ada Elohim. Ya, yang ada Yod-He, Vav-He. Kata Yahweh itu nggak ada. Ya, yang ada itu Yehuwa, Yehova dan seterusnya. Yang ada itu El atau Al-Alaha dan seterusnya. Dari mana kemudian Anda mengambil kata Yahweh? Jadi kalau Anda cuma modal imani saja, Anda belum pantas untuk ikut debat agama. Mending Anda bercocok tanam. Kalau Anda mau berbicara dengan Bani Israel, ya silahkan saja berbicara dengan Bani Israel. Tetapi jika Anda berbicara tentang Alkitab, ya berbicaralah, tidak usah ke Bani Israel, atau ke Bani Arab, atau ke Bani Mesir. Ya berbicaralah dengan Alkitab. Menurut ini, begini, itu yang Anda utarakan. Jangan berbicara Bani ini, Bani Israel. Wah, itu selalu berbias, tidak punya materi kontrol, nanti sampai berhari-hari pun tidak akan pernah ada penyelesaian, tidak ada titik temunya, oke? Jadi gini, Bung, ya nama Anda saya lihat di sini Naibaho. Jangan-jangan Anda ini adalah inkarnasi dari pendeta Lamsenio Baho. Tapi saya berharap jangan sampai pengetahuan otaknya dia, asumsinya dia itu menjalar ke Anda. Kalau berbicara mengenai konsep agama, maka kita tidak bisa terlepas daripada ajaran Bani Israel, di mana Allah memperkenalkan diri kepada nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel. Dan itu ya melahirkan sebuah kitab suci yang bernama kitab Taurat. Artinya apapun itu harus bermuara di sana. Tidak bisa dipisahkan itu. Namun kemudian ketika Anda melepaskan diri dari ajaran Taurat, ya baik itu penyebutan dan seterusnya, itu saya maklum karena memang Anda itu bukan pengikut para nabi. Anda itu adalah korban dari ajaran yang berasal dari barat. Ya, gini, pahami dengan baik. Kalau di dalam kitab yang Anda ambil terjemahannya, kemudian Anda cocokkan di dalam kitab yang sudah di kanon, yang kemudian Anda kitabkan sebagai buku terjemah, pahami dengan baik. Tuhan itu disebut dengan kata Adonai, El atau Allah, Elohim, Elyon, Elohe atau Ilahi, El Olam, El Eroi, El Shaddai, Emmanuel. Jadi tidak pernah itu dikenal dengan sebutan Yahweh. Ya,
Anda harus pahami dulu itu sampai di situ. Kemudian yang kedua, Anda tidak mau ketika membahas tentang nama-nama, ketika membahas tentang dalil-dalil. Tapi yang lucu kemudian yang tidak Anda sadari adalah kitab Anda yang adalah buku terjemah kok bisa sampulnya dituliskan dengan disebut dengan sebutan Alkitab. Ini gimana ceritanya? Kayak mana alur ceritanya? Kok bisa-bisanya gitu loh? Kok nyantol kata Alkitab di kitab Anda yang hanya buku terjemahan itu? Yang terjemahannya pun kita tidak tahu. Diterjemahkan dari bahasa apa? Kitab yang digunakan untuk menjadi dasar terjemahan itu kitab apa namanya? Gak ada yang tahu, termasuk Kristen. Jadi itulah kemudian saya katakan, keberadaan saya di grup ini untuk sekedar menyadarkan kalian. Ya, menyadarkan kalian akan dogma dan doktrin yang sudah mendarah daging tetapi tidak berdasar terhadap kebenaran. Selamat siang Zulkifli Abbas. Berjumpa lagi dengan Stefan Giano. Iya, selamat siang Paman Stefan Giano. Gimana, apa akalnya sudah bisa berfungsi? Kalau akalnya sudah bisa berfungsi, tolong dibantu tadi si Abang Neibaho menjelaskan itu Yahweh dari mana dia ngambil kata Yahweh itu. Silakan. Syukurlah kalau kamu mengucapkan selamat. Karena orang mengucapkan selamat ingin selamat. Jadi orang menginginkan selamat harus dibaptis. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan. Yang tidak dibaptis dihukum. Seperti doamu siang dan malam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hanya ada di dalam ajaran agama Islam yang mengajarkan doa selamat kepada sesama manusia. Assalamualaikum. Itu juga telah dicontohkan oleh Yesus. Shalom alaikum. Ya, tapi di Kristen selamat kepada Dewa Matahari. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Yaitu pengaruh daripada ajaran pagan yang berkuasa atas hal yang berkaitan dengan pengucapan-pengucapan seperti itu. Kemudian, kamu mengatakan siapa yang percaya dibaptis, siapa yang tidak percaya dihukum. Sekarang saya tanya, percaya yang dimaksud di sini apa? Coba kamu terangkan. Zulkifli Abbas, kalau kamu mengatakan hanya di Islam ya, yang mengajarkan doa selamat, lalu mana dalilnya? Islam itu, orang Islam itu selamat. Mana dalilnya? Lalu kamu mengatakan bahwa orang Kristen mengatakan selamat. Selamat siang, pagi dan sore. Mengatakan selamat di waktu itu juga. Apabila waktu itu pagi, maka katakan selamat pagi. Karena pada pagi hari itu masih selamat Zulkifli Abbas. Paham gak? Apabila siang itu mengucapkan selamat, di siang hari itu juga masih selamat. Makanya mengucapkan selamat siang. Karena pada siang hari itu juga masih selamat. Nah, kamu bertanya lagi bahwa di Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan, yang tidak dibaptis dihukum. Percaya apakah Yesus itu? Percaya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi semua orang yang percaya kepadanya. Jadi begini loh, ya, kamu itu harus belajar dulu ya. Yesus mengatakan menurut penulis kitabmu di dalam Yohanes 14 ayat 27, Shalom alaikum. Apa artinya? Damai sejahtera, sama dengan yang diucapkan oleh umat Islam. Damai sejahtera, Assalamualaikum. Ya, damai sejahtera untuk kalian. Lalu kemudian Yesus mengajarkan itu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Artinya Islam kutinggalkan bagimu.
bukan Kristen. Shalom alaikum. Lalu dikatakan oleh Yesus, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Apa itu? Ajaran damai kuberikan kepadamu. Islam kuajarkan kepadamu. Dan faktanya, Yesus ketika dia mengajar kepada Bani Israel, dia memteorikan dan mempraktekkan ajaran Islam. Gitu loh. Dan Yesus tidak pernah sedikit pun mempraktekkan ajaran Kristen. Nah, lalu kemudian kaitannya dengan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Yaitu ucapan kepada matahari itu. Ucapan selamat itu. Kepada apa? Kepada unsur matahari. Nah, itu makanya saya katakan bahwa memang ajaran Kristen itu ya kan asalnya dari Romawi kan. Asalnya dari ajaran penyembah dewa Horus, penyembah kepada dewa matahari. Pahami itu? Dari kemarin itu aja satu itu aja pertanyaannya. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, aku dan Bapa adalah satu. Itu namanya Esa. Jadi perlu Anda ketahui. Ya, memang itu harus dijelaskan secara Trinitas. Jadi secara hakikat aku dan Bapa adalah satu secara hakikat. Tetapi jikalau Anda menyoroti secara eksistensi, aku dan Bapa itu berbeda sebab Bapa eksistensinya surgawi. Sementara Yesus ketika berbicara itu eksistensinya wujud manusia atau di bumi. Jadi yang dijelaskan itu jikalau Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, ya nanti sebab Yesus adalah Bapa itu. Ketika nanti dia kembali ke eksistensinya yang surgawi, ketika kembali ke eksistensinya yang adikodrati, yaitu full surgawi. Jadi itulah yang dimaksud dengan aku dan Bapa adalah satu. Jelas? Dari kemarin belum lulus ya tentang aku dan Bapa ini. Sekarang coba buktikan yang Anda maksud aku dan Bapa adalah satu itu apanya? Apanya yang satu antara Bapa dengan Yesus? Silakan. Aku dan Bapa adalah satu. Apa yang satu? Yaitu ya keilahiannya. Jadi secara keilahiannya Bapa adalah Yesus. Yesus adalah Bapa secara ilahi. Ada lagi yang ditanyakan lagi? Apa yang kurang jelas? Coba digali terus. Aku dan Bapa adalah satu. Apa yang satu antara Yesus dan Bapa? Sisi keilahiannya. Coba Anda tunjukkan kepada saya, mana sisi keilahian Yesus? Jawab, jangan kabur. Silakan. Wah, ini Anda memang agak tell me ya. Sulit mikir, telat mikir. Aku dan Bapa adalah satu. Apa yang sulit yang Anda ketahui di situ? Satu itu berarti kan Esa. Istilahnya ya sudah saya jelaskan tadi sebetulnya, tapi Anda tidak paham. Apakah harus tauhid? Aku dan Bapa adalah tauhid. Ya, yaitu bisa juga. Aku dan Bapa adalah tauhid, yaitu Esa, satu secara hakikat. Itu yang saya jelaskan. Ada yang mau dijelaskan lagi? Mau ditanya lagi? Jadi saya ulangi lagi, aku dan Bapa adalah satu. Satu itu sama dengan bersinonim dengan Esa, bersinonim dengan tauhid. Silakan, apa yang Anda kritisi lagi? Kalau yang Anda katakan aku dan Bapa adalah satu, lalu kemudian yang satu itu adalah hakikatnya Yesus bersama dengan hakikatnya Allah atau Bapa. Sekarang pertanyaannya, ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, mana sisi keilahiannya di situ? Kalau dia satu hakikat, mana sisi keilahiannya? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, sementara aku adalah hakikatnya Bapa. Tapi kok bisa dikatakan, kenapa dek? Tapi kok dia katakan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Katanya hakikatnya Allah, hakikatnya Bapa, hakikatnya ilahi. Kok konyol seperti itu? Zulkifli Mabas, jangan klaim kamu, jangan main klaim mengatakan bahwa Shalom itu damai sejahtera, artinya ku
kutinggalkan Islam kepadamu, bukan kutinggalkan Kristen. Itu kan kata kamu. Nah, Yesus tidak pernah mengajarkan Islam. Tidak pernah, jangan main klaim. Makanya saya bilang, Yesus tidak pernah mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik itu ajaran Islam. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Jangan klaim bahwa Yesus itu ya mengenal Islam, mengajarkan ajaran Islam. Nah, ketika kamu mengatakan bahwa orang Kristen mengatakan selamat, makanya saya jelaskan, mengucapkan selamat di waktu itu juga masih selamat. Makanya mengucapkan selamat karena masih selamat. Begitu Zulkifli. Nah, pertanyaan saya yang tadinya belum kamu jawab, ketika kamu mengatakan hanya Islam yang mengajarkan doa selamat, dalilnya orang Islam itu, orang yang beragama Islam itu selamat mana? Dalil bahwa Islam itu selamat. Ayo jawab. Yesus tidak mengajarkan tentang seruan untuk berhaji, karena pada waktu itu memang belum wajib hukumnya haji. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, namun saat sekarang kalian belum mampu untuk menanggungnya. Jadi memang pada saat itu belum diajarkan tentang haji. Jadi bagaimana mungkin Yesus mau mengajarkan seperti yang Anda inginkan, gitu ya. Tapi yang lucu kemudian adalah ketika Yesus itu bersyahadat, ketika Yesus itu puasa, ketika Yesus itu bersunat, ketika Yesus itu mengajarkan dirinya sebagai seorang yang taat kepada Allah, menyembahnya kepada satu Tuhan, kenapa kemudian Anda tidak ngikutin itu? Kenapa hanya panggilan haji, labbaik Allahumma labbaik, yang Anda jadikan acuan? Kenapa Anda tidak jadikan acuan ketika Yesus itu mengatakan, inilah hidup yang kekal itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Kenapa Anda tidak jadikan itu acuan? Ayo. Kenapa tidak Anda jadikan acuan ketika Yesus itu bertaubat, ketika Yesus itu sholat, maju kemudian ke depan, lalu bersujud dan berdoa, ya Tuhanku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, dan seterusnya. Kenapa kemudian Anda tidak mengikuti kalau dia itu mengajarkan dirinya disunat, mengajarkan dirinya puasa, mengajarkan dirinya berbuat amal kebaikan, dan mengajarkan manusia untuk mengucapkan kata insya Allah? Ayo, kenapa hanya ajaran haji yang Anda sorotin, sementara ajaran Islam yang lainnya itu diajarkan oleh Yesus? Ini bukti ketidakberdayaan Anda. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan mana bukti Yesus mengajarkan Islam, nah itu buktinya yang saya terangkan tadi. Lalu kemudian ketika dia bertemu dengan sahabat-sahabatnya, murid-muridnya, ucapan yang dia katakan bukan selamat pagi, bukan selamat siang, tetapi apa? Shalom alaihim. Islam untuk kalian semua, damai sejahtera untuk kalian semua, keselamatan atas kalian semua. Yesus tidak pernah menyebut Kristen. Pahami itu. Mana sisi keilahian Yesus? Waduh, ini dasar ayatnya dari mana ini ya? Mana sisi keilahian Yesus? Itu yang Yesus berkata, silakan baca dulu di kitab Yohanes 5. Yesus berkata kepada kepada Nikodemus, engkau adalah seorang pengajar yang baik, tetapi engkau tidak tahu angin bertiup datang dari mana, engkau tidak tahu, dan akan pergi kemana, engkau tidak tahu. Itu kata Yesus kepada Nikodemus. Juga berkata, yang datang dari roh engkau tidak tahu, tetap juga akan pergi kemana engkau tidak tahu. Jadi jikalau Anda bertanya tentang sisi keilahian Yesus, apa Anda ketahui tentang ilahi?
Ilahi itu adalah roh. Apakah Anda bisa mampu memahami tentang roh? Silakan, coba sejauh apa Anda memahami tentang roh. Sementara di dalam ajaran kitab Anda tidak diberi kemampuan tentang pengetahuan roh. Oke, coba apa yang Anda ketahui tentang roh atau tentang ilahi? Ini pertanyaan yang akan menampar diri Anda sendiri. Ya, Anda mengatakan Yesus punya sisi keilahian, tetapi Anda tidak mampu menunjukkan sisi keilahian itu dengan beralasan bahwa sisi keilahian Yesus itu adalah roh. Ya sama dengan setan, iblis. Dia itu adalah makhluk roh. Apakah Anda bisa menunjukkan sisi roh daripada setan, daripada iblis? Tidak bisa kan? Berarti apakah itu berarti saya bisa mengatakan bahwa iblis memiliki sisi keilahian? Ini dengan kata lain, Anda tidak berdaya gitu loh. Dari tadi penjabaran tuduhan Anda, sebutan Tuhannya Bani Israel Yahweh, Anda kabur. Sekarang Anda menuduh Yesus punya sisi keilahian. Anda kabur lagi kepada roh. Sementara Anda memfitnah umat Islam tidak mengetahui tentang roh. Dan Anda mengatakan Anda mengetahui tentang roh. Tapi ketika ditanya, apa sisi keilahian Yesus yang roh itu? Anda pasti mencret, tidak bisa ngapa-ngapain. Ayo, sisi keilahian Yesus yang mana? Ayo, ada enggak? Oke, sepertinya Anda menyoroti tentang hari kiamat. Memang ada orang banyak bertanya tentang kapan hari kiamat. Tapi Yesus menjawab itu, tidak seorang pun tahu, malaikat surga pun tahu, hanya Bapa yang tahu. Oke, saya coba menurut pemahaman eksistensi Tuhan yang 3 dimensi itu. Yesus berkata itu di manakah? Itu berkata di bumi, bukan di surga. Tetapi ketika Yesus berkata di surga, di bumi itu, dia eksistensinya wujud. Jadi apa yang dikatakan itu akan diketahui oleh semua orang. Bahkan juga iblis pun tahu jikalau diberitahukan kapan hari kiamat. Jikalau diberitahu hari kiamat itu, iblis, SEWT pun tahu, Jibril pun tahu tentang hari kiamat. Tetapi tidak lagi bersifat esa, sebab Yesus sudah berkata, tidak seorang pun tahu, hanya Bapa yang tahu. Dengan sendirinya itu hanya esa, bersifatnya esa. Yang mengetahui tentang hari kiamat itu sifatnya esa. Jadi tidak ada boleh yang tahu siapapun. Baik iblis, baik pun manusia, baik Anda, baik pun Jibril, baik pun siapa-siapa. Tidak ada yang boleh tahu kecuali sifatnya esa, yaitu Bapa sendiri. Jadi perkataan Yesus itu, jikalau Anda mengatakan karena Yesus tidak tahu tentang hari kiamat, itu karena eksistensinya yang kodrat, eksistensinya yang wujud, eksistensinya yang dunia. Tentu saja Yesus tidak berkata seperti itu. Apa itu? Tidak menjelaskan. Sebab bila sampai diberitahukan, berarti tentang hari kiamat kedatangannya itu tidak lagi bersifat esa, tetapi sudah menjadi global, sudah menjadi berita universal. Oke? Asumsi Doraemon. Mana sisi keilahian Yesus? Tetet. Kalau Yesus tidak pernah mengajarkan labbaik Allahumma labbaik, berarti Yesus tidak mengenal Islam. Makanya kamu jangan klaim bahwa Yesus itu mengajarkan ajaran Islam. Kalau Yesus tidak pernah mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Nah, kalau kamu mengatakan bahwa pada saat itu belum diwajibkan untuk menemui Tuhanmu, maka saya katakan Yesus tidak mengenal Islam, tidak mengenal ajaran Islam. Yang kedua, kalau kamu mengatakan bahwa shalom itu damai sejahtera, Islam tidak ada yang damai. Bahkan Islam itu diajarkan membunuh yang bukan agama Islam. Perlu kamu ingat itu. Ketika ucapanmu mengatakan Islam itu damai, ketika kamu mengatakan shalom itu damai sejahtera, ku tinggalkan Islam bagimu. Islam tidak ada yang damai.
Bahkan diajarkan boleh membunuh karena tidak beragama Islam. Yang ketiga, kamu mengatakan Yesus mengajarkan sholat. Mana Yesus mengajarkan sholat 5 waktu? Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Tidak ada, jangan klaim. Ya, tidak ada Zulkifli. Nah, yang keempat, jawaban pertanyaanku belum kamu jawab. Ketika ucapanmu mengatakan hanya di Islam mengajarkan selamat, kutanyakan dalilnya bahwa orang Islam itu selamat. Karena Islam yang mengajarkan selamat sesuai ucapanmu sendiri. Mana dalilnya? Pertama, kamu bukan pengikut Yesus. Kedua, kamu tidak ada ilmu untuk membela Yesus di sini. Ketiga, keberadaan saya untuk meluruskan ajaran Yesus yang dibengkokkan. Kemudian, ketika kamu mengatakan Yesus tidak mengajarkan Islam karena dia tidak mengajarkan berhaji, karena dia tidak mengajarkan salat subuh dan seterusnya. Kan Yesus telah mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi yang akan mengajarkannya kelak itu adalah Dia yang datang, yang aku minta kepada Bapa. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Pahami itu. Kemudian, ketika saudara mengatakan Islam itu mengajarkan membunuh. Ya, kalau perang pasti, namanya perang pasti ada bunuh-bunuhan. Orang perang itu tidak mungkin di medan perang orang gelitik-gelitikan. Nah, sekarang coba kita lihat. Kalau kamu mengatakan Islam itu ajaran membunuh, ya lihat prakteknya. Siapa ajaran yang dimana dia melangkahkan kaki itu disertai dengan penjajahan. Ya, yuk. Yang menjajah di negara ini selama 350 tahun itu 100% non-Islam. Ngerti? 100% non-Islam yang menjajah di negara ini selama 350 tahun. Dan Islam tidak pernah menjajah negara ini. Gitu loh. Jadi kamu berbicara seperti itu hanya karena kamu tidak punya ilmu. Kalau Islam itu mengajarkan membunuh, kalian yang mantan budak penjajah, ketika majikan kalian berhasil diusir oleh pejuang-pejuang Islam, maka budak-budaknya pasti akan dibunuh semua. Tapi buktinya budak-budaknya melahirkan keturunan dan kamu ada hari ini di sini di tengah-tengah kami umat Islam. Kamu tidak diapa-apain kok. Jangankan kamu, moyangmu aja, kakekmu aja yang adalah budaknya penjajah, pengikut penjajah, pengkhianat pribumi, itu tidak diapa-apain. Buktinya nggak ada generasi selanjutnya, dan itu adalah kamu. Bukti bahwa Islam itu ya seperti yang diajarkan Yesus, damai sejahtera. Begitu kawan. Oke, aku tidak berkata dari diriku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Sampai yang Anda katakan itu diutus, apa yang Anda ketahui tentang diutus itu? Jadi kalau di dalam agama Anda itu memang saya pahami diutus itu ya semacam delegasi atau semacam duta atau semacam perwakilan. Tetapi dalam perutusan, di dalam paham ajaran Kristen itu, itulah eksistensi. Jadi diutus dari eksistensinya yang surgawi, diutus menjadi eksistensinya datang ke bumi. Dari eksistensinya yang Bapa menjadi utusan, yaitu jadi putra, itu juga perutusan. Jadi dari eksistensinya yang adikodrati diutus menjadi kodrat. Jadi ketika Yesus berkata, aku berkata bukan dari diriku sendiri, berarti Yesus itu berkata bukan dalam kapasitas seperti manusia panah atau manusia ciptaan, tetapi dia berkata-kata dari perkataan yang surgawi. Jadi perkataan surgawi lah yang dikatakan Yesus itu, yang diperkatakan di bumi. Jadi jelas
bisa dipahami bahwa Yesus berkata-kata bukan dari diriku sendiri atau bukan dari perkataan dunia, tapi perkataan surga lah yang diperkatakan Yesus itu. Itulah makna dari perkataan Yesus itu. Paham? Jadi jangan dimaknai aku tidak bisa berkata-kata lalu dipahami bahwa Yesus tidak Tuhan. Tetapi yang dimaknai, dia tidak bisa menyangkal apa hukumnya sendiri, sebab dia akan dilahirkan. Dia menerima kodratnya sebagai manusiawi. Dengan perkataannya itu tidak boleh merendahkan tentang kesurgawiannya. Dia selalu meninggikan tentang eksistensinya yang surgawi. Sehingga dia berkata, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, atau aku berkata-kata bukan dari manusia biasa, tetapi aku berkata-kata dari Dia yang mengutus aku, dari istilahnya yang dari eksistensinya yang surgawi, eksistensinya yang Bapa, eksistensinya yang Adi Kodrati. Oke, jelas paham? Katanya sehakikat dengan Bapa. Mana buktinya? Ya. Jadi Anda menghindar dari saya karena memang tidak ada bukti Yesus punya sisi keilahian. Anda mengatakan sisi keilahiannya adalah roh. Loh, kalau sisi keilahiannya adalah roh, berarti itu bukan dari sifat Yesus itu sendiri. Karena iblis pun punya roh, manusia lain juga punya roh. Dan Anda pun bisa mengklaim bahwa oknum yang ada di hadapan Anda itu juga adalah Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia. Tapi ketuhanannya adalah roh, jadi tidak bisa dinilai dengan pemahaman manusia karena dia adalah roh. Kan gitu. Jadi Anda cuman selain menghindar, hanya bisa memberikan asumsi-asumsi gelap yang tidak ada makna sama sekali. Sementara Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya itu adalah Allah itu sendiri, Bapa itu sendiri, nggak pernah. Ketika Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, gugur sudah keilahian yang ada pada dia. Kalau ada, nggak bisa ada Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ketika Yesus merujuk kepada dirinya, berarti dirinya. Dan kalau dirinya itu adalah Bapa itu sendiri, berarti yang dirujuk adalah Bapa. Berarti Bapa yang Anda sembah adalah Bapa yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Tidak pantas dituhankan yang seperti itu. Ya. Maka bertaubatlah. Oke, Anda betul. Yesus sudah berkata seperti itu. Akulah Alfa dan Omega, yang telah ada sebelum yang ada itu ada. Jadi sebelum yang ada itu ada, Yesus sudah ada. Sebab Yesuslah yang berkata di kitab Wahyu, akulah Alfa dan Omega, yang telah ada sebelum yang ada itu ada. Jadi betul bahwa Yesus adalah sudah ada. Sebab Yesus itu sebetulnya kan nama di bumi, nama yang diberikan Gabriel kepada ibunya atau kepada Yohanes tunangannya itu. Hari ini yang janganlah engkau menceraikan tunanganmu, sebab putra yang dalam kandungannya itu adalah dikandung dari Roh Kudus, dan hendaklah engkau menamainya Yesus Kristus Tuhan. Jadi dia sudah Tuhan. Tuhan itu yang sudah ada sebelum yang ada itu ada. Sebab dia yang berkata, tidak ada seorang pun yang berkata di dalam Alkitab itu, akulah Alfa dan Omega, kecuali Yesus sendiri. Jadi dialah satu-satunya Tuhan yang Esa itu, yang bereksistensi menjadi manusia, yang sebelumnya adalah roh. Oke? Yesus itu berkata, akulah Alfa dan Omega. Itu bukan dirinya yang dimaksud Alfa dan Omega itu. Yang Yesus maksud Alfa dan Omega itu adalah Tuhannya. Siapa? Allah. Bukan dirinya. Coba baca ayat pertama. Inilah wahyu Yesus yang dikaruniakan Allah kepadanya, untuk Yesus sampaikan kepada hamba-hamba Allah. Baca ayat 1. Ya, jangan langsung terjun ke ayat 8. Ayat 1 dulu. Jadi makanya Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan
oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi Yesus diperintahkan untuk mengatakan, akulah Alfa dan Omega. Siapa yang memerintahkan? Allah. Berarti yang Alfa dan Omega itu siapa? Allah atau Yesus? Allah. Sama seperti di dalam ajaran agama Islam. Rasulullah Muhammad SAW juga mengatakan bahwa aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sujudlah menyembahku untuk mengingatku. Dirikan sholat untuk mengingatku. Nah, apakah kemudian orang Arab, orang Islam, ya, menyembah Rasulullah Muhammad SAW? Tidak. Karena apa yang dilontarkan oleh lisannya Rasulullah Muhammad SAW itu adalah firman Allah yang diperintahkan untuk dirinya sampaikan kepada manusia. Sama seperti Yesus, dia itu hanya penyampai firman. Makanya dikatakan Yesus dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi firman yang disampaikan oleh Yesus adalah firman yang diberikan Allah kepadanya untuk Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Begitu kawan, ya. Jadi bertobatlah, tinggalkan agama yang membuat Anda itu bingung. Perlu kamu ketahui bahwa Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jadi ketika kamu mengatakan bahwa saya bukan pengikut Kristus, ya, kamu tuh salah total. Salah total kamu. Ya. Kristen itu adalah pengikut Kristus secara umum. Ya. Makanya Yesus mengatakan di dalam Markus 9 ayat 41, sesungguhnya barang siapa yang memberi kamu minum secangkir oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Ya. Jadi Yesus, ya, mengenal Kristen, bahwa Kristen ini pengikut Kristus. Begitu Zulkifli Mabas. Jadi ketika kamu mengatakan bahwa saya ini orang Kristen bukan pengikut Kristus, kamu cuman klaim bahwa saya bukan pengikut Kristus. Jadi kata Kristen itu secara umum adalah pengikut Kristus, Zulkifli. Perlu kamu ketahui itu, bahwa kata Kristen itu adalah pengikut Kristus. Ya. Nah, lalu kamu mengatakan kalau perang itu jelas ada pembunuhan. Iya kan? Nah, bukan saja perang supaya orang Islam itu bisa bunuh, tetapi tanpa perang pun Islam itu, ya, bisa membunuh, karena memang ajaran Islam itu, ya, diwajibkan untuk membunuh yang bukan agama Islam. Kalau kamu sandarkan katamu bahwa di negara ini yang menjajah adalah non-Islam, ya, itu bukan perintah dari Alkitab. Tidak ada perintah Alkitab. Kalau yang menjajah negara ini non-Islam, jadi penjajahan itu, ya, bukan didapatkan dari ajaran Kristen, dari ajaran Alkitab, tetapi keinginan manusia itulah yang mengikuti keinginannya yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, yang mengingini barang sesamanya yang bukan miliknya. Paham? Ya, manusia mengingini barang sesamanya yang bukan miliknya, jelas dia menjajah. Tetapi itu bukan ajaran dari Alkitab. Nah, kalau kamu dan saudara-saudaramu yang beragama Islam diwajibkan membunuh, bukan karena hanya perang saja,
bukan hanya karena di dalam perang saja, tetapi di mana saja engkau jumpa yang bukan agama Islam, boleh dibunuh. Ya, boleh dibunuh yang bukan agama Islam. Itu ya ajaran yang berasal dari kitab sucimu sendiri, bukan hanya karena perang supaya orang Islam itu bisa membunuh, tetapi ada memang ajarannya Islam itu dari kitab sucinya bahwa boleh membunuh karena beda keyakinan. Sederhana aja, gak usah terlalu muluk-muluk. Kalau kamu itu mengaku sebagai pengikut Yesus, ya, kata kuncinya jelas. Di dalam Yohanes 10 ayat 27 Yesus berkata begini, "Aku mengenal pengikutku, yaitu mereka mengikuti aku dan mendengarkan perkataanku." Di dalam Yohanes 14 pun Yesus mengatakan bahwa jika kamu mengasihi aku, maka engkau akan mengikuti perintahku. Nah sekarang, fakta di lapangan, Yesus menyembah hanya kepada satu-satunya esensi, yaitu Allah yang benar. Dia tidak pernah menyembah Yesus. Dia tidak pernah menyembah anak Maria. Nah sekarang, kalau kamu mengaku sebagai pengikut Yesus, apakah Yesus pernah menyembah Yesus? Coba ini kamu tuntaskan ini dulu. Poin satu ini aja dulu, supaya kamu itu sadar. Kalau kamu benar mengaku pengikut Yesus, apakah Yesus pernah menyembah Yesus sampai kamu menyembah Yesus? Jawab. Saya yang nggak paham, apa kaunya yang bodoh? Hah? Dia dalam kurung Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhan untuk menyampaikan anugerah kepada seorang anak laki-laki yang suci. Sebelum anugerah itu berada di dalam kandungan Maryam, sudah dikatakan anak yang suci. Anak itu berasal dari Allahmu, keluar dari Allahmu. Ya, sebelum ya anak itu dikandung oleh Maryam, sudah dikatakan anak yang suci. Padahal belum dikandung, baru disampaikan oleh Jibril, tapi belum dikandung. Sudah dikatakan anak yang suci. Anak yang suci itu berasal dari Allah. Nah, ketika saudaramu bahwa di Al-Quran tidak ada kata Bapa, makanya aku kasih dalil Quran surah 19 Maryam ayat 19. Semua manusia itu lahir dalam keadaan suci, bukan hanya Yesus. Kenapa malaikat mengatakan seorang anak yang suci? Ya, karena Maria itu hamil tanpa sentuhan laki-laki yang kelak akan mendapatkan fitnah dari kaumnya bahwa dia melakukan perzinahan sehingga dia hamil, sehingga melahirkan anak yang haram. Makanya malaikat mengatakan anakmu itu adalah anak yang suci karena bukan dari hasil perzinahan. Ya, itu. Nah sekarang kembali kepada pertanyaan saya yang tadi. Apakah Yesus pernah mencontohkan menyembah anak Maria sampai kalian Kristen menyembah anak Maria? Silakan. Oke, betul. Jadi konsep yang Anda jelaskan itu konsep tauhid sebetulnya. Jadi kalau memang Anda pengikut konsep ajaran tauhid, ya begitulah adanya. Tidak ada memahami Tuhan itu secara absolut, secara vakum, atau secara menurut bilangan, satu menurut bilangan, yaitulah yang absolut itu. Tetapi bukan begitu dengan pemahaman ajaran Kristen. Satu yang esa itu dia dipahami menurut eksistensinya, 3 dimensi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tadi saya sudah menjelaskan sebetulnya ketika berbicara tentang Bapa adalah sama dengan berbicara tentang surga.
tentang adi kodrati. Ketika berbicara tentang putra sama dengan berbicara tentang wujud atau berbicara tentang kodratnya atau berbicara di dunia. Ketika berbicara tentang roh sama dengan berbicara tentang kuasa ilahi. Jadi baca di kitab Yohanes 3, yang datang dari roh engkau tidak mengetahuinya, dan akan pergi kemana engkau tidak mengetahuinya. Tetapi Yesus datang dari roh, Anda tahu dari mana, Anda tidak paham, tidak diberi pengetahuan tentang roh. Jadi akan pergi kemana dan juga Anda tidak akan tahu. Jadi kalau Anda mengatakan itu gugur ini dan gugurlah 1000 pahlawan itu atau apapun itu memang konsep tauhid itu Anda tidak ada yang salah sebab Anda penganut ajaran tauhid. Tetapi sangat berbeda, sangat bertentangan atau berseberangan dengan konsep ajaran Trinitas seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke? Yesus sendiri mengajarkan tentang tauhid. Sembahan yang diperkenalkan oleh Yesus kepada murid-muridnya Bani Israel hanya Allah. Tak ada itu roh, tidak ada itu Yesus. Nah, ketika Anda mengatakan sisi keilahian Yesus itu adalah roh. Nah, sekarang ketika Yesus merujuk kepada dirinya bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri sebagaimana dalam Yohanes 5 ayat 30. Apakah aku di situ yang menjadi komponen diri Yesus tidak terdiri dari jasad dan rohnya? Apakah Yesus merujuk kepada jasadnya saja? Tidak merujuk kepada roh yang ada pada dirinya? Ayo, coba Anda jujur deh terhadap kebenaran. Sampai kapan Anda ingin membodohi diri Anda? Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ku di situ adalah merujuk kepada esensi roh yang ada pada dirinya dan juga jasadnya. Dan kalau Anda mengatakan sisi keilahian Yesus itu adalah rohnya, maka Anda gagal total di situ. Ya, jadi saya telah membuktikan melalui penjabaran saya, Yesus tidak memiliki sisi keilahian. Ya, jadi jangan Anda membual dengan mengatakan bahwa Yesus itu adalah hakikatnya Bapa atau Allah itu sendiri. Oke, satu Anda ceramahnya itu berapi-api, semangatnya bertubi-tubi, boleh-boleh juga itu. Tetapi itu Anda hanya ceramah itu hanya berisi ceramah saja. Ya, ceramah itu namanya yang penting indah didengar, tetapi maknanya apakah ada atau benar itu ya tidak perlu. Itu soal urusan belakang lah itu. Tetapi Anda mengatakan akulah Alfa dan Omega, berarti Anda mengatakan tadi memahami itu perkataan Tuhan dikatakan oleh Yesus. Coba Anda katakan apa, jelaskan dulu. Di manakah Tuhan berkata itu, akulah Alfa dan Omega itu? Dia berkata di surga sana. Siapakah yang di surga itu? Yaitu Yesus Kristus. Sebab sudah juga dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Jadi, bagaimana Anda mengatakan itu perkataan Tuhan dikatakan Yesus, suatu hal yang tidak mustahil. Jadi Anda berceramah itu hanya merdu-merdu saja untuk didengar, tetapi maknanya tidak dapat. Sebab sudah dikatakan juga tidak bisa lagi diganggu-gugat. Aku dan Bapa adalah satu. Itulah perkataan Yesus. Juga Yesus berkata, yang sudah melihat aku juga sudah melihat Bapa di surga. Itu juga perkataan Yesus. Jadi Anda itu sebetulnya ya cerdas untuk memberikan suatu ceramah-ceramah yang menggebu-gebu, berapi-api. Saya sendiri juga ikut ya terhibur, ya begitulah. Oke. Kalau Anda itu menggunakan akal sehat dan Anda itu terpelajar, memahami buku terjemah milik Anda, ketika ada kata dan antara aku dan Bapa, itu sudah nyata berbicara mengenai dua esensi, dua hakikat di situ. Ya, Rino dan Budi adalah satu. Berarti tidak bisa diartikan bahwa mereka ini adalah satu hakikat, satu tubuh, satu jasad, nggak bisa. Karena di situ ada kata dan.
Jadi satu yang dimaksud di situ adalah tujuan, visi dan misi, cita-cita, kedatangannya untuk apa. Itulah yang dimaksud aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Anda adalah satu. Bukan berarti kita ini melebur menjadi satu. Karena itulah kemudian Yesus dalam komponen pengajarannya senantiasa dia bertauhid. Mendudukkan Tuhannya dengan esensi Tuhan yang benar, tidak ada campur baurnya dengan dirinya. Dan mendudukkan dirinya sebagai utusan, tidak ada campur baur dengan ketuhanan sembahannya dia. Makanya dikatakan hidup yang kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Yesus mengajarkan kepada Bani Israel demikian. Engkau Bani Israel mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Bahkan ketika Yesus dicobai oleh iblis, di dalam kitab Anda, Yesus mengajarkan apa? Hanya kepada Dialah saja engkau mengabdi, bukan kepada aku. Berarti Yesus bertauhid. Yesus mengajarkan untuk hanya menyembah kepada Allah. Lalu kemudian Anda, orang yang datang beragama dari ajaran yang datangnya dari barat, yaitu Kristen, mencoba untuk menguliti kata aku dan Bapa adalah satu dengan mengatakan esensinya adalah satu. Sementara Yesus ketika merujuk kepada dirinya dengan kata aku, itu jelas menunjuk kepada jasadnya dan juga rohnya. Sisi keilahiannya mana? Tidak ada. Aku diberi kuasa baik di langit dan maupun di dunia. Baik di surga maupun di bumi. Apakah itu sisi keilahiannya? Tidak. Karena pada saat dia mengatakan itu, posisi dia adalah manusia. Coba. Mana sisi keilahian Yesus? Tidak ada. Jadi Anda hanya mengotori mulut Anda dengan konsep dogma gereja yang membuat Anda tertipu sendiri. Sementara Yesus yang kami muliakan, umat Islam muliakan, hanya Rasulullah. Dia hanya utusan Allah, tidak lebih dari itu. Ya, maka saya minta kepada saudara, cobalah untuk berpikir jernih dan bertaubat. Saya akan menjawab pertanyaanmu. Ya, pertanyaan Zulkifli M. Abbas mengatakan, ketika Yesus berdoa kepada Bapanya, lalu mengapa pengikutnya Kristus ini tidak menyembah kepada Bapanya Yesus? Iya kan pertanyaanmu? Nah, ketika pengikutnya Kristus ini mau menyembah kepada Bapanya Yesus, tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba Bapanya Yesus itu. Yesus menjelaskan dalam Yohanes 5 ayat 37, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Lalu bagaimana? Di Yohanes 14 ayat 9, muridnya Yesus, Filipus itu bertanya kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Filipus ini mau menyembah Bapa itu. Tetapi apa kata Yesus? Engkau sudah sekian lama bersama-sama dengan aku Filipus, tetapi engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Barang siapa yang mendengar aku, dia mendengar Bapa. Jadi siapa yang menyembah Yesus, menyembah Bapa. Siapa melihat Yesus, melihat Bapa. Begitu Zulkifli Abbas. Jadi ketika Yesus mengatakan barang siapa melihat aku, melihat Bapa, artinya barang siapa menyembah Yesus, menyembah Bapa. Maka 12 muridnya Yesus pun menyembah kepada Yesus. Ya. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Ya. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan Yesus menyertai manusia yang percaya kepadanya sampai kiamat. Yang bisa menyertai manusia hanya Tuhan. Yang bisa menyertai manusia sampai kiamat hanya Tuhan. Jadi, ya, ketika kamu bertanya, sudah aku jawab.
Giliran saya melemparkan balik pertanyaan kepadamu. Giliran ku bertanya kembali kepadamu Zulkifli Mabas. Di dalam QS 70 ayat 40. Fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharibi innal qadiru. Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari. Pertanyaan saya, aulahmu berserah diri kepada Tuhan yang mana? Silakan. Ya, itu karena Filipus itu termasuk orang idiot menurut saya. Kenapa saya katakan dia idiot? Ya, sesuai dengan kronologis pengajaran Yesus. Yesus kan sudah mengajarkan, Bapa itu tidak bisa dilihat. Bapa itu suaranya tidak bisa didengarkan. Yesus telah membacakan bagaimana kalau dia di sinagog mengajarkan kitab Torah. Bahwa tidak ada manusia yang dapat melihat Bapa. Tidak ada manusia yang dapat hidup karena melihat Allah. Ya, Yesus sudah acap kali mengajarkan itu. Bapa yang mengutus aku, wajahnya tidak bisa kamu lihat, suaranya pun tidak bisa kamu dengar. Masih segar-segarnya Yesus mengajarkan itu, mengatakan itu, datang si Filipus bertanya, Yesus, tunjukkan kepadaku, manakah Bapa itu? Makanya Yesus mengatakan, sudah sekian lama kau sama-sama dengan saya, masih juga kau bertanya, mana Bapa itu? Tunjukkanlah Bapa itu. Kan saya sudah bilang, Bapa itu tidak bisa dilihat. Suaranya pun tidak bisa kamu dengarkan. Kenapa kau tanya itu lagi? Tidak ada yang bisa melihat Bapa. Ya, tapi barang siapa yang melihat aku, itu sama halnya dia telah melihat Bapa. Melihat apanya? Melihat ajarannya. Karena aku tidak mengajarkan sesuatu dari diriku sendiri, melainkan apa yang aku kerjakan, apa yang aku katakan, itu semua adalah atas perintah Tuhanku, yaitu Bapa. Aku tidak datang atas kehendakku sendiri. Aku datang atas kehendak Dia yang telah mengutus aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Bagaimana mungkin kamu mengatakan bahwa siapa yang melihat Bapa sama melihat Yesus sama melihat Bapa? Sementara Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Apa kamu bisa mau mengakui bahwa Bapa itu tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Bagaimana mungkin kemudian kau mengatakan siapa yang melihat Yesus sama melihat Bapa? Sementara Yesus itu buktinya dia nenen. Apakah ketika Yesus nenen, Bapa juga nenen? Ketika Yesus disunat, Bapa juga disunat. Ketika Yesus itu disunat, Bapa juga disunat. Ketika Yesus itu diludahin sama tentara Romawi, Bapa juga diludahin. Jadi sudahlah ya, jangan memperbodoh diri sendiri. Bersyukurlah ada saya yang mengajarkan kamu, membimbing kamu untuk menuju kepada kebenaran. Ya. Jadi kalau kamu percaya kepada Yesus, tentu kamu akan menjadi seorang Muslim. Karena Yesus mengajarkan itu. Damai sejahtera aku tinggalkan untukmu. Apa maksudnya? Ajaran Islam aku tinggalkan untukmu. Apakah itu benar? Ya. Yesus menunjukkan dirinya sebagai seorang Islam. Bersyahadat dia, puasa dia, zakat dia, sholat dia, apalagi bersunat dia. Ciri khas sebagai seorang Muslim. Ibadahnya sujud. Coba. Ibadahnya takbir, mengangkat tangan. Bagaimana dengan Kristen? Dari mana Anda dapat ajaran itu? Maka saya katakan, kalau Anda mengaku sebagai pengikut Yesus, Yesus menyembahnya kepada Allah. Siapa yang Anda ikuti menyembah kepada Yesus? Adakah Yesus pernah mencontohkan menyembah kepada Yesus? Yesus menyembah kepada anak Maria? Adakah seperti itu dalam pengajaran Yesus? Kalau tidak ada, lantas dari mana Anda mendapatkan ajaran itu? Masih ada ya orang-orang Muslim di sini yang hebat-hebat. Coba dibantu itu. Tadi ada temanmu atas nama Naibaho dan juga siapa tuh Stepanu, ya. Itu tidak bisa menjawab. Adakah Yesus pernah menyembah Yesus? Coba dijawab ini dulu. Bantu dua orang temanmu itu. Oke, yang Anda pahami dari Anda penjelasan Anda itu bersifat membatasi kekuasaan Tuhan. Jadi Anda mengatakan tadi, aku dan Bapa adalah berbeda hakikat. Berbeda hakikat berarti
mungkin pemahaman Anda itu Bapa dan Yesus itu adalah pribadi yang berbeda. Tetapi sudah dijelaskan semua di situ. Aku dan Bapa adalah satu. Dan juga sudah dikatakan Yesus kepada murid-muridnya, "Hei Filipus, yang sudah melihat aku sama dengan sudah melihat Bapa." Jadi Bapa itulah satu hakikat yang dimaksud, satu hakikat. Jadi secara hakikat Bapa dan aku dan Bapa adalah satu. Tetapi saya sudah menjelaskan tadi, yang menjadi dua itu atau menjadi tiga itu ada eksistensinya. Sebab Bapa eksistensinya bersifat surgawi. Saya sudah mengatakan tadi, sudah menjelaskan sebetulnya. Ketika Anda berbicara tentang Bapa atau tentang surga atau tentang itulah kesana itu eksistensinya adikodrati. Tetapi ketika Anda berbicara tentang Yesus, eksistensinya wujud atau kodrat atau dunia. Tetapi ketika berbicara tentang roh, adalah eksistensinya kuasa. Jadi jika Anda mengatakan aku dan Bapa adalah dua hakikat, berarti Anda sudah membatasi kuasa ilahi Tuhan yang Anda itu. Ya, mungkin Anda basicnya dari tauhid, jadi Anda terpengaruh dengan ajaran tauhid Anda. Tetapi konsep ajaran Kristen itu, Tuhan yang Esa itu, yang sudah sejak dulu mula dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Esa, Tuhan itu adalah kita, itu berarti sudah jelas Esa. Jadi Tuhan yang Esa itu bisa dipahami menurut eksistensinya yang tiga eksis, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebab siapa yang bisa menjelaskan tentang Bapa, jikalau dia tidak bereksistensi datang ke bumi, tentunya akan menjadi ambigu seperti ajaran tauhid itu. Tidak bisa mengenal seperti siapa Tuhannya. Tetapi karena eksistensinya, Allah yang Esa itu bereksistensi menjadi Putra, itulah yang bersaksi tentang Bapa. Bapa lah yang bersaksi tentang Putra. Sebab itulah yang dimaknai itu, aku dan Bapa adalah satu. Oke, jelas? Justru Kristen itu yang membatasi Tuhan dengan mengatakan Tuhan inkarnasi menjadi manusia. Fakta, ketika dia menjadi manusia, dengan lisannya sendiri, dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Sementara dirinya di situ adalah Tuhan itu sendiri. Mau dia Tuhan roh kek, mau dia Tuhan manusia kek, mau dia Tuhan berbentuk binatang bertanduk tujuh bermata tujuh bertanduk tujuh kek. Yang pada intinya, setelah dia menjadi manusia, dia menjadi lemah. Anda yang membatasinya. Coba. Jadi saya tidak pernah membatasi Tuhan pencipta alam semesta. Ketika dia mau mengampuni, menghapus dosa, maka dia cuma meminta makhluknya untuk bertaubat. Ya, bukan dia datang untuk bunuh diri lalu kemudian digunakan untuk menghapus dosa. Itu ajaran pagan itu. Nah, ketika Anda mengatakan aku dan Bapa adalah satu, bukti Yesus adalah Tuhan, justru Anda harusnya menggunakan akal. Aku dan Anda adalah satu, apakah berarti kita satu hakikat? Ya. Yesus mengatakan itu dalam arti kata tujuannya datang, ajarannya datang. Dia sebagai utusan Tuhan. Tuhan itu senantiasa bersatu dengan utusannya. Jangankan dengan utusannya, hamba-hambanya yang taat, yang soleh aja dia bersatu dengan Tuhannya. Itu yang perlu saudara pahami dengan baik. Nah, sekarang Anda belum mampu menunjukkan kepada saya. Pertanyaan yang pertama, di mana di kitabnya Bani Israel disebutkan Tuhannya Yahweh? Itu yang pertama. Yang kedua, mana sisi keilahian Yesus? Yang Anda katakan roh itu mana? Anda hanya bisa berkelit ke sana kemari. Dengar baik-baik, Zulkifli. Ya, dengar baik-baik. Ketika Yesus mengajarkan dalam Yohanes 5 ayat 37, kamu tidak pernah mendengar suaranya. Tidak pernah, ya, tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi ketika murid Yesus itu bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Artinya Filipus itu mau menyembah kepada Bapa, tidak mau menyembah kepada Yesus. Maka Yesus pun menjawab,
Barang siapa melihat aku telah melihat Bapa. Barang siapa mendengar aku telah mendengar Bapa. Jadi siapa yang menyembah kepada Yesus itulah menyembah Bapa. Ya, itulah menyembah Bapa. Makanya Yesus menegaskan dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga. Artinya, kalau manusia berdoa kepada Bapaknya Yesus, tidak akan sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Jadi menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka orang itu sampai ke surga melalui Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Ya. Jadi ketika Bapa itu tidak dilihat, tidak bisa lihat rupanya, manusia mau mengaku dirinya menyembah kepada Bapa itu tetapi tidak bisa dilihat, didengar pun tidak. Jadi menyembah Yesus itulah menyembah Bapa Zulkifli Mabas. Ya, menyembah Yesus itulah menyembah Bapa. Makanya 12 muridnya Yesus itu menyembah kepada Yesus. Karena menyembah Yesus itulah menyembah Bapa. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi sampai pada hari ini belum kiamat, Tuhan Yesus tetap menyertai saya dan semua orang yang menyembah kepada Tuhan Yesus. Jadi kamu, ya, jangan mengatakan menyembah kepada Bapaknya Yesus itu sedangkan tidak mengenal dan tidak mendengar. Begitu Zulkifli. Jadi siapa menyembah Yesus itulah menyembah Bapa. Jadi sampai di sini kamu bisa paham. Ya. Nah, yang kedua, giliran kulemparkan balik pertanyaan kamu tidak bisa menjawab. Giliran kulemparkan balik pertanyaan, kenapa kamu tidak menjawabnya? Zulkifli Mabas. Qiyas 70 ayat 40 mengatakan, fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharibi innal qadiru. Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari. Aulahmu itu berserah diri kepada Tuhan yang mana? Ayo jawab. Jangan minder. Berani bertanya, berani ditanya. Begitu Zulkifli Mabas. Begini loh, Stefano. Ya, di dalam Yohanes 35 yang kau sebutkan tadi 37, itu kamu harus akui bahwa kamu meloncati dalil-dalil yang sangat bermakna di dalam pengajaran Yesus. Yesus mengatakan Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Artinya Yesus menerima tugas. Yang memberi tugas adalah Bapa. Nah sekarang, yang mana yang berkuasa? Yesus diberi kuasa. Yang mana yang berkuasa memberi kuasa? Bapa. Yesus bisa nggak memberi kuasa kepada Bapa? Tidak. Berarti posisinya tidak sama. Matius 28 ayat 18. Lagi-lagi kamu loncat ke ayat 19. Baptislah kata dia, kata kamu. Kamu lupa. Ya, ketika Yesus mengatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, kalau telah diberikan kuasa, kuasa apa yang diberikan oleh Allah kepada Yesus? Sementara ketika dia di bumi, dia tidak berkuasa apa-apa. Ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mana kuasanya? Coba. Dia dibunuh, mana kuasanya? Dia dikejar-kejar, dia dihakimi, dia diseret, mana kuasanya? Dia diberi kekuatan dari malaikat, mana kuasanya? Dia ketakutan, dia was-was. Keringatnya seperti bintik-bintik darah. Mana kuasanya? Jadi ini penipuan semua. Makanya saya katakan, Matius 28 ayat
16 sampai ayat 20 itu adalah ayat sisipan di antara ayat-ayat sisipan. Ngerti? Kau ngerti enggak bahasa saya? Tapi ini materi tinggi sih. Kamu belum sampai ke sana pemahamanmu. Matius 28 itu hanya sampai ayat 15. Setelahnya itu semua adalah ayat sisipan. Kenapa saya katakan itu tidak saya katakan itu adalah ayat palsu? Karena sejatinya semua dalil-dalil yang ada dalam kitabmu itu ayat palsu semua. Jadi cukup saya mengatakan ayat 16 sampai ayat 20 dari Matius 28 itu adalah ayat sisipan di antara ayat-ayat palsu. Ngerti? Jadi ketika Yesus mengaku di dalam ayat sisipan ini, kepadaku telah diberikan kuasa. Kuasa apa? Untuk mengetahui hari kiamat saja dia tidak bisa. Karena itulah ini dalil palsu yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Ngerti? Coba kamu terangkan, coba kamu lihat. Saya terangkan kepada Anda. Di dalam Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada Bani Israel, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu kesibukan Yesus itu apa? Melakukan kehendak Bapa. Atas perintah Bapa apa yang dilakukan. Makanya dia katakan, siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Gitu loh. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melakukan apa yang saya perintahkan. Bukan berarti melalui aku berarti menyembah aku, tidak. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melakukan apa yang saya perintahkan. Makanya dikatakan dalam Yohanes 14, jika kau mengasihi aku, maka kau akan melakukan dan mentaati perintah-perintahku. Kan Yesus sudah menerangkan tadi. Di awal saya terangkan dalam Yohanes 10 ayat 27. Aku mengenal pengikutku. Karena pengikutku mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Coba. Sekarang kamu malah menyembah Yesus itu mendengarkan perkataan siapa? Kamu menuhankan Yesus itu kamu mengikuti siapa? Yesus tidak pernah mengatakan itu dan Yesus tidak pernah melakukan itu. Kamu ikut siapa dan kamu mendengarkan perkataan siapa sampai kamu menyembah Yesus? Coba. Jadi jangan kamu kotori jangan kamu kotori isi kepalamu dengan konsep dogma gereja yang kau tidak ngerti apa yang sebenarnya. Ya. Kata Yesus, jika kamu ingin memperoleh hidup yang kekal, maka kasihi Allahmu dengan segenap hatimu. Bagaimana cara mengasihi Allah? Taat kepada perintahnya. Nah, coba kamu tunjukkan perintah Allah atau Bapa yang kau katakan Bapa. Di mana manusia kalau mau selamat harus menyembah kepada Yesus. Ada enggak? Tidak ada. Tapi kau menyembahnya. Berarti kau tidak mengasihi Bapa. Nah, sekarang pindah kepada kasih terhadap Yesus. Jika kau mengasihi aku, maka engkau akan mengikuti perintahku. Nah, sekarang perintah siapa yang kamu lakukan sampai kamu menyembah Yesus? Adakah dia perintahkan begitu? Tidak. Jadi kamu tidak mengasihi Allah, kamu juga tidak mengasihi Yesus. Itu makanya Islam menyebut kamu itu kafir, menutup diri terhadap ajaran para nabi. Tempatnya kekal di neraka. Sadar enggak kamu sampai di situ? Bagaimana mau sadar? Tidurnya setiap hari seranjan dengan babi. Ya susah lah. Abang lawanlah dulu mereka. Kalau mereka udah nggak sanggup, baru aku turun menghadapi abang. Kita bermain dua arah ya. Siap ya? Nanti kalau mereka nggak sanggup, baru situ turun hadapi saya. Nah, antara situ dengan yang lainnya nggak ada bedanya pun ilmunya. Sama aja. Oke. Anda menghindar, membatasi Tuhan Anda itu. Jadi kalau Anda itu bukan menurut alasan apa atau menurut pemahaman pikiran, tetapi Yesus sendiri atau Tuhan itu sendirilah yang menjelaskan bahwa dia adalah manusia. Coba Anda juga baca, ada selain nubuat Bilangan 23, jikalau Anda membaca itu, dia juga sudah menjelaskan bahwa Tuhan itu adalah manusia yang berkata-kata dan menepati segala perkataannya. Jikalau Tuhan tidak menjadi manusia, atau sama dengan itu adalah Tuhan yang tidak menepati perkataannya. Sementara Tuhan sudah berkata, sudah berbicara, atau sudah berfirman di kitab Kejadian, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Diciptakannya lah manusia itu menurut gambar dan rupa Tuhan. Jadi Adam dan Hawa memang sudah tahu
gambar dan bentuk rupa Tuhannya itu. Sudah jelas, sebab dia, Adam dan Hawa itu dari surga. Tetapi bagaimana dengan Anda? Atau bagaimana dengan saya? Atau dengan manusia sekarang ini? Apakah tidak bertanya kepada Tuhan, ya Tuhan, Engkau berfirman menciptakan manusia menurut gambar dan rupamu. Bagaimana? Apakah betul? Jangan-jangan Tuhan yang berbohong. Itu akan muncul dari manusia pertanyaan seperti itu untuk menagih apa yang sudah difirmankannya di kitab Kejadian yang berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu harus dibuktikan Tuhan. Jikalau tidak dibuktikan Tuhan, berarti sama dengan itu adalah Tuhan yang berkata-kata tetapi tidak menepati perkataannya, seperti yang tertulis dalam Bilangan 23 ayat 19. Tetapi ketika Tuhan menggenapi apa yang difirmankannya itu, Anda justru menghindar, membuat dalih-dalih ini dan itu dan segala macam, 2 hakikat, 3 hakikat dan segala macam. Itulah yang saya katakan, Anda membatasi kebesaran Tuhan Anda itu. Oke, paham? Anda kalau sudah kepepet, jangan ngais ke dalil kitabnya Yudaism dengan mengatakan Bilangan 23. Di dalam Bilangan 23 itu tidak ada satu ayat pun yang menerangkan Tuhan itu adalah manusia. Bahkan kalau di ayat 19 di Bilangan 23 itu justru menerangkan Allah itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Sementara Yesus itu manusia dan anak manusia. Berarti Yesus bukan Allah. Sadar enggak di situ? Ya. Lalu kemudian Anda kembali mengais kitabnya Bani Israel, Kejadian 1 ayat 26. Baiklah, mari kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Apa yang ingin Anda jajakan di situ? Apa yang ingin Anda jajakan di situ? Anda ingin mengatakan bahwa Allah itu manusia. Sementara dalil Bilangan 23 ayat 19 jelas dikatakan Allah bukan manusia dan anak manusia. Ini saya ajarkan ya supaya Anda itu bisa sedikit memahami. Ketika Allah ingin menciptakan Adam, Allah memang menerangkan mau menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah itu sendiri. Kenapa serupa dengan Allah itu sendiri? Ya, karena manusia itu sempurna dalam prosesnya sebagai makhluk. Allah juga itu sempurna. Allah Maha melihat, manusia melihat. Allah Maha mendengar, manusia mendengar. Allah Maha mencipta, manusia bisa berkarya. Itulah makanya serupa dan segambar. Bukan berarti Allah itu serupa dengan manusia dalam arti kata yang sesungguhnya. Anda serupa dengan monyet. Apakah berarti Anda itu monyet? Coba. Monyet punya wajah, Anda punya wajah. Apakah berarti saya boleh mengatakan Anda adalah monyet? Tentu tidak. Karena itulah kemudian jangan memperbodoh diri Anda dengan konsep yang tidak jelas. Ketahuilah, kalau Anda ingin belajar tentang kitabnya Bani Israel, pelajarilah tentang konsep tauhid yang ada di dalamnya. Karena di dalam konsep tauhid itu sudah ditanamkan oleh para nabi. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum Allah dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahnya. Sebelum dan sesudahnya Tuhan tidak pernah dibentuk menjadi manusia. Paham itu dengan baik. Zulkifli Mabas, kamu tuh berdalih. Ketika kamu percaya Injil Yohanes, kenapa kamu tidak percaya Injil Matius? Ketika kamu menggunakan Yohanes 16 ayat 12, kenapa kamu tidak percaya Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20? Gimana kamu tuh? Kenapa kamu hanya percaya satu Injil? Sedangkan Injil itu harus dipercaya 4 Injil. Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yohanes, dan Injil Markus. Jadi clear di sini ketika kamu percaya satu Injil. Begitu. Lalu pertanyaan saya tidak kau jawab. Kenapa ketakutan? Kenapa ketakutan menjawab pertanyaan saya? Ketika kamu melemparkan pertanyaan sudah aku jawab. Aku lemparkan kembali pertanyaan, kenapa ketakutan dijawab? Katanya kamu ustad, ya kan? Paling cerdas bijaksana, ya kan? Paling kora-kora kamu. Nah, ketika aku lemparkan satu pertanyaan di dalam QS 70 ayat 40, fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharibi innal qadir, maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari. Pertanyaan
itu berserah diri kepada Tuhan yang mana? Berani bertanya, berani ditanya. Jangan bertanya doang kamu. Katanya kamu ustaz. Namamu aja Zulkifli Mabas, nama Nabi. Kok ketakutan ditanya kamu? Kamu harus mengetahui dengan baik bahwa kitabmu itu bukan Injil. Dan saya mengutip ayat yang ada di dalam buku terjemah itu bukan berarti untuk mendukung iman saya, tetapi untuk menyadarkan kamu, untuk meluruskan imanmu bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Kalau menggunakan Al-Quran kan kamu nggak paham Al-Quran. Maka saya menggunakan kitabmu yang hanya buku terjemah supaya kamu paham. Sudah terjemah tapi kamu tidak paham juga, itu cilaka namanya. Lalu kemudian ketika Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Ma'arij ya, ayat 40, fala uqsimu birabbil masyariki wal magharib inna laqadirun. Maka aku Allah bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat. Coba. Nah sekarang ketika Tuhan bersumpah dengan menggunakan kata Tuhan yang berkuasa atas timur dan barat. Nah sekarang pertanyaannya, Tuhan itu ada berapa? Coba. Jadi di dalam Al-Quran surah Al-Majid ayat 40 di situ, supaya kamu tahu, Allah menerangkan kalau dirinya bersumpah dengan dirinya sendiri. Sebab kenapa? Tuhan timur dan barat itu adalah dia sendiri. Dia adalah Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenam matahari. Ya, itu sudah pasti. Jadi kalau Tuhan bersumpah dengan nama Tuhan, Tuhan bersumpah dengan nama makhluk, itu haknya dia. Dia mau bersumpah dengan siapapun, dia terserah dia, suka-suka dia. Karena dia adalah pencipta alam semesta. Ya, dan sumpah bagi Tuhan itu bukan seperti sumpahnya kita, makhluk, bukan. Sumpah bagi Allah itu adalah untuk menguatkan. Ya. Sumpah bagi dia itu adalah untuk menekan penekanan kebenarannya terhadap apa yang menjadi kebenaran yang dia sampaikan. Sementara manusia terkadang bersumpah itu untuk supaya menghindarkan dirinya dari tuduhan orang lain. Kalau Allah tidak. Wal asr, demi masa. Ada apa dia bersumpah demi masa? Adakah manusia menuduhnya? Sampai dia bersumpah demi masa? Tidak. Jadi kedudukan sumpah bagi Allah itu berbeda kedudukan sumpahnya bagi manusia. Itu yang perlu kamu pahami. Contoh, saya adalah satu oknum, tapi saya adalah pimpinan di beberapa perusahaan. Saya direktur utama di beberapa perusahaan. Ketika saya direktur utama di satu perusahaan, kemudian saya berbicara bahwa saya mengenal atau saya bersumpah demi direktur utama PT ini, padahal saya sendiri direktur utamanya, itu berarti saya bersumpah atas nama saya sendiri. Sama ketika saya berbicara kepada anak saya, ya, atas nama bapakmu wahai anakku, aku tidak akan mungkin mendustai kalian. Nah, siapa bapaknya anakku? Ya saya sendiri. Samalah seperti itu Allah. Tapi untuk memahami ini, kamu harus masuk pembelajaran grammar bahasa Quran. Fala uqsimu birabbil masyariq. Kamu harus kembali kepada grammar Quran supaya kamu paham sampai di situ. Tapi karena kamu tidak tahu, ya berarti kamu hanya mengotori mulutmu dengan sesuatu yang kamu tidak pahami. Jangankan paham Al-Quran, kitabmu yang hanya buku terjemah, yang itu saja kamu tidak ngerti, apalagi Al-Quran yang menggunakan bahasa Allah. Paham mesti itu. Di situ siapa namamu? Stepanu. Ya, kamu banyak belajar lagi. Oke, karena siapa tadi Stepanu dan juga Meme Kreme serta Naibaho tidak ada lagi respon ya. Jadi saya akhiri untuk sementara karena saya harus balik ke rumah. Ini saya masih di kantor. Terima kasih atas perhatian teman-teman yang ada di sini. Terima kasih kepada Adinda Tata yang telah memfasilitasi grup ini untuk berdiskusi dengan teman-teman Kristen. Pesan saya supaya mereka tetap belajar, yang kiranya esok hari dia bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.